saya Maria Marieta, saya mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022. Adapun NIM saya yaitu 2202114085. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai menulis cerita sejarah pribadi oleh siswa kelas 12 Farmasi dan Keperawatan di SMK Kesehatan Wirahusada Medan. Mohon sarannya kepada Bapak Ibu dosen untuk perbaikan saya di kemudian hari. Terima kasih. Pagi, Bu. Oke, silakan masuk, Pak. Ya, Miss. Di kelas berapa, Miss? Kayak mana bilang, Miss? Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Ayo, salah satu memimpin kita. Oke, silakan. Ya, kita berdoa pandangan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, anak-anak sekalian, apa kabar? Baik, Bu. Nah, sebelum kita belajar, aku absen dulu ya. Siapa yang tidak datang hari ini? Ada? Itu. Siapa yang tidak hadir? Sinta Ayu Kripi. Bentar, ada Sinta, Ayu, Iri. Baiklah anak-anak sekalian. Nah, sebelum pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tes dulu apakah kamu itu bersemangat di hari ini. Ya, ikutin Ibu ya. Tepuk-tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi ya. Tepuk-tepuk semangat. Baik, tekan kita semua tentang cerita sejarah pribadi. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai menulis cerita sejarah atau novel sejarah. Hari ini materi kita adalah menulis cerita sejarah pribadi kamu. Sebelum itu kita saksikan dulu ada video yang akan diputarkan sebagai pemicu kamu supaya belajar dengan giat. Ayo, silakan disaksikan videonya. Oh, bentar ya, Nak. Perhatikan videonya. Mudah diputusin kerja, bisnis rugi, titik untuk apa? Titik kamu dan akan sangat berhenti. Kadang hal buruk terjadi sama orang terus dan bertubi-tubi. Lihat dari sisi lain, cobaan yang kamu dapat itu sesuai kemampuan. Temanmu yang ingin, kamu gak mungkin bisa mendapatkan itu. Kamu sudah mulai depresi dan rasanya ingin berhenti. Sekarang kamu berpikir, dengan lingkungan pilihan kamu sekarang, kamu sudah dapat pekerjaan sesuai mimpi kamu. Rumah yang luas dan layak dan
belajar kamu untuk mencapai cita-cita kamu. Ya anak-anak sekalian. Nah, kembalilah kita kepada materi. Bu, hari ini kita belajar apa? Ya, di sini Ibu akan menampilkan ya satu video, ya, di mana video ini yang akan menjadi bukti oh kita belajar hari ini rupanya hari ini. Nah, di dalam meja kamu, di dalam atas meja kamu kita setiap kelompok, ya kan? Nah, ada nggak? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, anak-anak sekalian, nah itu mengenai kisah sejarah seorang jenderal. Nah, kisah sejarah ini ada pertanyaan di baliknya. Coba diperhatikan, ada nggak pertanyaan di baliknya? 4. Ya. Jadi nanti pertanyaan itu ya setiap kelompok menyelesaikan dan hasil penyelesaiannya ditempel di dalam papan mading itu. Ya, nah, nanti Ibu akan menunjukkan kelompok siapa yang kamu presentasikan dari teks tersebut. Nah, baik. Nah, ini akan Ibu putar satu video. Siapa sih jenderal ini? Baik, anak-anak. Ini silakan disimak karena kenapa? Karena kenapa? Video ini akan menjawab pertanyaan yang ada dalam teks kamu. Selamat datang di jalan bangsa Indonesia. Rakyat Solo, jumlah pejabat Republik lainnya, dan atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman, TNI diminta bergerilya melawan pasukan pendudukan. Tak terkecuali Slamet Riyadi dan pasukannya, mereka masuk ke hutan dan berkali-kali membuat Belanda kerepotan. Di antara aksinya, terdapat sebuah kisah di mana dia dan pasukannya dikira tentara KNIL atau KNIL yang sedang menyerbu pasukan komando secara mobile demi menghindari sergapan Belanda. Apalagi dia menjadi pemimpin yang paling bicara. Suatu ketika, dia berinisiatif menemui Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto. Saat itu, Gatot Subroto sedang berada di Desa Tolong, Kecamatan Jenawi, Karanganyar, Solo. Sebelum menemui atasannya itu, Slamet telah memerintahkan anak buahnya untuk waspada dan tetap siap tempur. Setibanya di desa tersebut, Slamet geleng-geleng kepala. Tak ada satupun orang yang dapat ditemui. Desa yang harusnya nampak ramai malah kosong melompong. Tapi dia menemukan ada sejumlah makanan yang nampak buru-buru ditinggalkan begitu saja. Di sela-sela kebingungan, muncul gerombolan pasukan dari balik hutan. Mereka tiba-tiba tertawa riuh melihat Slamet Riyadi dan pasukannya. Pasukan Gatot Subroto ternyata sudah memilih anak buah Slamet. Sambil tertawa mereka lantas mengumpat, "Logo, lalu kenapa mereka pasukannya?" Yang arti Indonesia-nya adalah "Mudah pagi." Kan sudah jelas Pak Mike bersama pasukannya. Mereka lantas saling berpelukan dan segera menuju persembunyiannya Gatot Subroto. Mengetahui kesalahan, Jenderal eksentrik ini langsung mengumpan pasukannya dengan nada menyindir. "Kalian monyet semua, masa orang tua diajak pergi dengan buru-buru? Katanya Belanda mundur, lagi di London." Teriaknya. Kesalahan ini tak lepas dari pakaian yang dikenakan pasukan Slamet Riyadi. Anak buahnya memang mengenakan seragam KNIL yang tak lain pasukan Belanda. Seragam tersebut didapatkan oleh hasil Apa namanya? Kelompok apa? Di kelompok apa ini? Apa namanya?
Oke. Baiklah anak-anak sekalian, hasil presentasinya nanti ya akan kita tampilkan hasil diskusinya. Jadi anak-anak, ibu akan cabut satu saja mewakili ya. Apa isinya? Baik, kita langsung pada kelompok 3. Kelompok 3, Oliria, Rika, Irfan, dan Raffi. Salah satu untuk membacakannya, silakan Oliria. Di dalam cerita yang sudah kita baca, di sini kami mendapatkan fungsi keterangan yang terdapat dalam cerita sejarah adalah sebagai berikut. Fungsi keterangan atau pukul 6 WIB 10 Agustus 1949. Caranya, perang terutama Republik mengejar pasukan Buret Hijau dan membunuh 7 anggota pasukan Buret Hijau. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai cerita sejarah yang ibu kirimkan, berarti yang ibu berikan tadi barusan. Nah, sekarang coba kita perhatikan, kembali itu tetap pada cerita sejarah, yaitu menganalisis kompetensi dasar yang akan anak-anak kuasai adalah yang pertama, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Lalu yang berikutnya yaitu menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Anak-anak, tadi ibu sudah memberikan dalam KPD kamu yaitu cerita sejarah Letnon, enak ya, Jenderal Letnon Diagi. Nah, ibu juga sudah membuatkan tayangannya. Di sana ada kebahasaan, ada karakteristik bahasanya. Pada pertemuan ini, ada pun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, menganalisis kalimat yang menunjukkan waktu lampau pada cerita. Yang kedua, menganalisis promina. Lalu yang ketiga, menganalisis fungsi keterangan. Yang keempat, menganalisis konjungsi. Dan yang kelima, menulis cerita sejarah pribadi asal usul tempat tinggal dengan memperhatikan kebahasaan. Nah, ibu sudah memberikan tadi materinya, yaitu tentang fungsi keterangan. Ya, teman kamu sudah menentukan di sana tadi dalam cerita tersebut fungsi keterangan. Nah, tapi ibu belum menjelaskan kepada kamu apa itu fungsi kebahasaan dalam cerita novel sejarah. Yuk, kita simak bersama-sama. Ibu akan membuatkannya. Anak-anak sekarang harus kuasai dulu. Apa itu cerita sejarah? Di papan ada cerita sejarah, cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur neurokosasi. Cerita sejarah yaitu cerita menceritakan kembali tentang kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman di masa lampau. Ya, itu namanya. Berarti intinya cerita sejarah itu adalah cerita yang menceritakan tentang kisah kehidupan kita di masa lampau. Nah, ibu akan apa itu cerita sejarah pribadi? Nah, karena kenapa pada pertemuan ini anak-anak tujuan pembelajarannya adalah harus mampu menuliskan cerita sejarah pribadi. Ya, coba. Ini akan kita materinya. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Mariam, kelas daring Bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari struktur dan kebahasaan cerita sejarah. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan belajar menulis cerita secara pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Materi pokok yang akan dibahas pada video kali ini antara lain 1. Pengertian cerita secara pribadi, 2. Unsur intrinsik cerita sejarah, 3. Langkah menulis cerita sejarah pribadi. Cerita sejarah pribadi adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu seseorang yang mempunyai nilai sejarah dan ditulis sendiri oleh orang tersebut. Jadi, cerita secara pribadi adalah kisah kejadian masa lalu dari diri penulis itu sendiri.
suatu teks yang ditulis oleh orang lain yang menceritakan seorang tokoh. Biasanya lengkap dari lahirnya tokoh tersebut hingga meninggalnya tokoh dengan menceritakan beberapa detail penting selama masa hidupnya. Kemudian biografi ini biasanya mengandung nilai-nilai motivasi. Sementara itu, cerita secara pribadi ditulis oleh diri sendiri, kemudian bisa diambil bagian tertentu saja, artinya tidak semuanya diceritakan seperti biografi, dan tentu saja untuk cerita terutama yang dari satu cerita. Dan Aku akan kasih contohnya langsung. Bu, kayak gimana Bu cerita sejarah pribadi? Ya, di sini tadi sudah dikatakan cerita sejarah pribadi itu, cerita sejarah pribadi tadi sudah dijelaskan, ya nak. Bisa dia tentang prestasi kamu di masa lalu atau tentang perjuangan kamu. Jadi anak-anak sekalian, LKPD yang akan kamu kerjakan hari ini adalah membuat sebuah cerita sejarah pribadi. Yaitu, apakah cerita sejarah kamu itu yang prestasi atau perjuangan kamu sewaktu kamu kecil sampai saat ini? Coba, Bu, gimana contohnya, Bu? Nih, Ibu akan kasih satu contoh. Ya, cerita sejarah pribadi teman kamu. Hai, nama saya Vigiong dari kelas 12 IPA SMA Maitrawira Tanjung Pinang. Saya di sini untuk menceritakan cerita sejarah pribadi saya untuk memenuhi tugas mata pelajaran bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bu Rana Wulandari. Saya akan mulai cerita ini dengan sedikit latar belakang. Saya lahir pada tanggal 1 Oktober 2004 di kota Tanjung Pinang. Saya mempunyai seorang kakak lelaki yang berumur 1 tahun lebih tua dari saya dan seorang adik perempuan yang berumur 7 tahun lebih muda. Seperti yang kita tahu, yang dikeluarkan. Dan seperti anak-anak pada umumnya, saya dan kakak senang sekali bermain air, baik air pantai maupun air kolam. Pada tahun 2010, papa untuk berlibur ke sebuah kapal pesiar bernama Starfish. Kami semua sangat senang, terutama kakak dan saya. Menjadi anak kecil dan ruangan-ruangan yang begitu besar dan indah membuat jantung kami berpacu senang. Nah, itu merupakan contoh cerita sejarah yang baru saja ditayangkan. Sekarang, bagaimana cerita sejarah pribadi kamu? Apakah ada? Pasti ada, ya. Cerita sejarah yang akan kamu tuliskan nanti dalam kertas LKPD yang akan kamu buat, yaitu bisa tentang prestasi kamu sejak kamu sekolah sampai saat ini, atau bisa tentang perjuangan kamu sejak kamu kecil sampai saat ini. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita hari ini, Mak? Nggak ada? Boleh lihat, nggak ada yang mau ditanyakan, Nak? Paham ya? Dan mengerti sampai di sini ya. Nah, anak-anak sekalian, LKPD yang akan kamu kerjakan yaitu kamu menulis cerita sejarah pribadi kamu dengan memperhatikan kebahasaan, yaitu mengenai tempat, waktu, ya nak ya, itu harus ada di sana. Nah, silakan dikerjakan dalam buku latihan anak-anak sekalian. Bagaimana cerita sejarah kamu sejak kamu kecil sampai saat ini? Ya, nanti setelah itu ibu akan meminta perwakilan dari anak-anak untuk mempresentasikan cerita sejarahnya di depan kelas. Ayo, silakan. Anak-anak sekalian, sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil dari cerita sejarah anak-anak. Ayo kita mulai dari kelompok 1, perwakilan. Oke, Bung Raja, silakan ke depan, Nak. Teks cerita sejarah si Bung Raja sesuai dengan materi kita pada hari ini, ya. Coba kelompok lain, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung aja ya masuk ke ceritanya. Saya dulu SMP sekolah di Mahat Muhammad Saman, yaitu di pesantren di Telaga Sari. 3 tahun saya di pesantren. Pesantren kami setiap tahunnya mengadakan Saman Go Thailand. Yang di acara tersebut banyak lomba seperti instrumen, pantomim, menari, dance, dan lain-lain. Sewaktu acara itu diadakan, kamar kami mengikuti semua lomba di acara Saman Go Thailand. Dan acara ini diadakan untuk per kamar. Setiap kamar harus mengikuti lomba di acara tersebut. Karena setiap pesantren memiliki kamar yang berbeda-beda. Lalu kamar kami yang bernama Kamar Dut alaihissalam mengikuti lomba dance, instrumen dan pantomim. Dengan giat kami latihan. Lalu pas di malam harinya siap sholat isya, kami langsung pergi ke aula dan kami mendapat NPP nomor 3 dan teman-teman saya sangat tegang. Lalu abang kelas kami mengatakan, semangat ya, kalau menang kita makan-makan. Dan lalu kami di situ sangat bersemangat karena ada makan-makan. Dan nomor MVP 2 pun dipanggil. Kami semua dakdikduk karena siap ini kami maju ke panggung dengan pakaian kami memakai jaket oranye, memakai sepatu dan kacamata. Lalu MVP kami dipanggil. Kami langsung berjalan menuju ke panggung dengan disolati oleh teman-teman dan kami di situ dance, dan tiba-tiba kawan kami maju ke pentas untuk atraksi. Di dance kami itu ada atraksi. Lalu dia terjatuh dan penonton semua ketawa. Kami di situ tidak menghiraukannya karena kami fokus dengan dance kami. Dan selesai turun ke panggung dan selesai acaranya kami pembagian juara dan kami mendapatkan juara 2 dance. Dan di lomba instrumen pantomim kami tidak dapat juara karena kami belum latihan juga. Lalu abang kelas kami bersorak dan kami di situ mengasih jempol mantap dan kita makan dan situ kami canda tawa baru kami dan selesai. Perkenalkan, nama saya Cahaya Izati Danisa dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Cahaya Izati Danisa, lahir di Medan 29 Februari 2008. Pada Mei 2022, saya sedang menonton film dan saya memegang dagu saya dan saya merasa, loh kok ini terasa nyeri ya? Tapi setelah saya rasa, oh mungkin ini hanya nyeri biasa karena saya salah posisi tidur atau sebagainya. Tetapi semakin hari, kenapa di bawah dagu saya seperti ada benjolan? Setelah saya merasa ada hal yang aneh, saya pun memberitahu kepada kedua orang tua saya, dan kedua orang tua saya langsung membawa saya ke tempat dokter herbal karena mereka berpikir mungkin ini sakit bara. Lalu di bawah dagu saya diolesi daun dan kapur sirih dan ternyata benjolan tersebut semakin membesar. Akhirnya saya dan ibu saya ke puskesmas untuk mengambil rujukan ke rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit, saya diperiksa di bedah onkologi. Jujur saya merasa lelah sekali, namun harus tetap semangat. Kata dokternya ini harus di USG leher, namun harus menunggu waktu sekitar 3 minggu. Orang tua saya juga merasa ini aneh sekali karena kenapa harus selama sekali sekitar 3 minggu. Akhirnya orang tua saya membawa saya ke tempat terapi akupunktur. Kata dokter di sana, saya terkena sakit kelenjar getah bening atau limfadenopati. Setelah sekitar 2 hari di terapi di sana, saya merasa nyeri saya semakin nyeri sampai saya merasa saya tidak bisa tidur. Namun saya tetap
menceritakan perjuangan saya jauh dari orang tua. Saya adalah anak ketujuh dari 7 bersaudara, yang artinya adalah anak bungsu yang pastinya memiliki sifat yang manja. Saya menyelesaikan sekolah dasar di samping orang tua. Setelah itu saya melanjutkan SMP di sini, tinggal dengan saudara. Ya, seperti anak pada umumnya, pasti sangat susah jauh dari orang tua. Namun saya akan tetap bertahan sampai saat ini. Perjuangan jauh dari orang tua bukanlah hal yang mudah, karena harus belajar dewasa dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bahkan saya sendiri sempat bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Selesai dari SMP, saya juga melanjutkan SMA di sini, yaitu secara fisik saya tidak sanggup, tapi karena perjuangan saya bisa ada sampai saat ini. Terima kasih. Berarti pada hari ini pembelajaran kita adalah sesuai dengan tema, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Anak-anak sudah mampu menuliskan cerita sejarah pribadi anak-anak sekalian dalam buku latihannya. Nah, anak-anak yang belum tampil, ibu meminta membuatnya dalam bentuk video, seperti pada contoh yang tadi kalian tonton barusan. Ya nak, nanti dikirim linknya dan dikirimlah ke YouTube. Link YouTube-nya ibu akan periksa apabila akan dikirim ke ibu. Nah, kirim melalui grup kita ya nak. Nah, baik anak-anak, berhubung hari ini pertemuan kita sudah selesai, ya. Dari pertemuan awal sampai akhir, adakah yang ingin memberikan kesimpulan? Apa aja yang kita pelajari pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Oke, dari sini, Cahaya, silakan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat memotivasi diri kita sendiri melalui video yang Bu Maria kasih tadi. Kita dapat menulis, kita dapat mengetahui kaidah kebahasaan, cerita sejarah, dan kita dapat mendengarkan masing-masing cerita sejarah pribadi dari teman-teman kita sekalian. Oke, tepuk tangan untuk Cahaya. Pertemuan kita hari ini sudah disimpulkan sama teman-teman sekalian. Ya, jangan lupa di rumah tetap belajar, ya nak, jaga kesehatan. Sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang. Ibu minta maaf apabila ibu ada salah-salah kata. Sampai jumpa minggu depan. Oke, ayo silakan ditutup oleh salah satu teman kamu. Oke, ibu Pak, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut. Doa sisa. Baik, terima kasih. Selamat siang.